datang di channel 29. Nah, kali ini kita mau keliling-keliling ke sebuah perumahan yang cukup terkenal di kota Balikpapan, yaitu perumahan Balikpapan Regency. Karena di perumahan ini ada kurang lebih 10 klaster, jadi nanti videonya akan kita bagi dari part 1 sampai part 4 ya teman-teman. Oke, langsung ke klaster yang pertama, yaitu klaster Mediterania. Tapi sebelumnya kita lihat posisi klaster ini dulu di Google Map. Seperti yang teman-teman lihat, ini dia posisi dari gerbang depan perumahan Balikpapan Regency. Nanti kita langsung masuk lurus sampai di persimpangan yang ini. Nah, ini. Terus kita belok ke kiri sampai deh di klaster Mediterania. Sekarang kita ada di Jalan Syarifuddin Yus. Berarti kita sudah cukup dekat dengan lokasi perumahannya. Nah, ini nih patokan kita, Polda Kaltim di sebelah kanan saya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat ada Polda Kaltim di sebelah kanan, itu artinya kurang lebih 300 meter lagi kita sampai. Akhirnya kita sudah sampai di gerbang perumahan Balikpapan Regency. Kalau dari gerbangnya sih kelihatannya megah ya. Bagus kalau menurut saya. Kita langsung masuk melewati pos security. Ini jalan utamanya. Jalannya turun ya teman-teman, dan cukup curam. Jadi saran saya sih kalau melintas di sini gak usah ngebut-ngebut dan harus lebih berhati-hati ya. Nah, di kanan ini ada water park. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada ATM center dan lapangan basket. Nanti kita coba ke sana ya, ke ATM center dan ke water park. Saya coba ambil gambarnya sedikit. Tapi sebelumnya kita ke klaster yang pertama dulu. Sesuai di map tadi ya, kita belok ke kiri.
bentuknya masih sama semua ya, hanya catnya saja yang berubah dan fasadnya. Jadi sepertinya dari awal pembangunan klaster model rumahnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke depan dulu, ke depan gerbang. Karena tadi saya lihat ada semacam joglo di samping gerbang klaster. Kita coba lihat ke sana. Nah, ini dia joglonya persis di samping gerbang klaster. Mungkin fungsinya hanya untuk bersantai ya, untuk duduk-duduk di sekitar sini. Oke, mungkin segini dulu klaster Mediteranianya. Kita lanjut ke klaster yang berikutnya. Sebenarnya masih banyak rumah-rumah yang belum kita lewatin di klaster ini. Kalau teman-teman lihat di depan itu arah lurus itu masih klaster Mediterania, tapi nggak mungkin kita puterin ke semuanya karena akan memakan waktu yang sangat panjang dan durasi videonya pasti jadi lebih lama ya. Jadi langsung aja kita ke klaster yang berikutnya, yaitu klaster Kintamani. Kita lihat posisinya di Google Map. Setelah klaster Mediterania, kita keluar klaster, belok ke kiri menuju ke bundaran. Setelah bundaran kita ambil jalan lurus kurang lebih sekitar 200 meter. Kemudian kita belok ke kiri dan sudah sampai di gerbang klaster Kintamani. Ini tadi bundaran yang kita lihat di Google Map. Nah, kalau dari sini sekitar 200 meter lagi ya. Kita ambil jalan lurus. Kemudian kurang lebih 200 meter kita sudah sampai. Jaraknya juga nggak jauh ya, dari klaster yang satu ke klaster yang lain. Lingkungannya juga asri. Ini banyak pohon-pohon di sekitar saya ya, di kanan dan di kiri. Nah, ini bisa jadi salah satu keunggulan dari klaster Kintamani ya teman-teman, karena berdekatan langsung dengan minimarket merah biru kuning. Oke, kita udah sampai di klaster Kintamani. Kita langsung masuk ya. Seperti ini suasananya di dalam klaster Kintamani. Berbeda dengan klaster yang sebelumnya, kalau di Mediterania tadi jalannya paving block ya teman-teman. Kalau di sini jalannya aspal. Kondisi aspalnya juga sudah banyak yang berlubang. Tapi it's okay. Oh, ini ada apotik nih dan toko isi ulang air minum. Lalu di depan kita ada taman bermain. Ini saya lihat ada ayunannya, yaitu ayunan dan beberapa permainan anak-anak. Tapi kelihatannya kurang terawat ini, teman-teman. Kalau dari model-model bangunannya, saya lihat rumah di sini tidak ada yang bergaya spesifik ya, seperti di klaster sebelumnya. Mungkin karena dari namanya sendiri klaster Kintamani. Jadi tadinya sih saya berekspektasi akan mendapatkan suasana seperti sebuah kecamatan di Provinsi Bali begitu ya di klaster ini. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kemungkinan karena warga di sini sudah banyak yang merenovasi rumahnya ya. Jadi tampilan rumahnya sangat beragam. Nah, ini jalan menuju ke sini ternyata juga turun. Semakin ke arah masjid ini semakin turun ya teman-teman. Jadi saya kurang tahu apakah di sini banjir atau tidak. Kita coba lewat ke depan masjid. Nah, teman-teman bisa lihat ini karena tadi
Jalannya ke arah masjid semakin turun. Jadi untuk kembali ke arah gerbang klaster Kintamani kita harus menanjak lagi. Tapi tenang aja, ini tanjakannya cenderung landai sih menurut saya. Oke, saatnya kita tinggalkan klaster Kintamani. Saya sekarang akan menuju ke jalan utama. Kita kembali ke arah ATM Center dan Water Park. Setelah dari klaster Kintamani, kita kembali ke jalan utama ya teman-teman. Dari sini kita belok kanan, lurus sampai ke arah bundaran. Nah, kalau sudah di bundaran, kita lurus lagi. Di sebelah kanan jalan kita akan melihat water park-nya. Lokasinya di map seperti ini. Kemudian kita lanjut ke arah ATM Center. Nggak jauh dari water park, ada ATM Center dan lapangan basketnya. Oke, kita langsung ke sana. Seperti di map tadi, ini arahnya saya keluar dari gerbang klaster Kintamani, kemudian saya belok ke kanan. Kita kembali ke jalan utama ya, teman-teman. Ini dia sekilas pemandangan di sebelah kiri saya. Banyak ruko dan sudah ramai ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada laundry, ada coffee shop, ada barber shop, ada cafe juga, ada warung. Termasuk ramai ya, dan fasilitas penunjangnya juga sudah bermacam-macam. Jadi bagi teman-teman yang ingin punya rumah atau berminat punya satu properti di perumahan Balikpapan Regency ini, saya rasa fasilitas di sini sudah sangat lengkap ya. Jadi termasuk salah satu hunian yang nyaman di kota Balikpapan. Kalau saya rasa sih mungkin nggak perlu lagi keluar-keluar perumahan karena sudah banyak fasilitas yang tersedia di sini. Sekarang saya sudah sampai di depan water park-nya. Namanya adalah Water Park Caribbean Island. Tapi sayangnya nih, saya sempat baca di Google Map. Kalau tempat ini statusnya sudah tidak beroperasi lagi, teman-teman. Cuma saya kurang tahu apakah statusnya ini tutup permanen atau hanya sementara saja. Tapi kalau saya simpulkan sih kemungkinan besar karena adanya kebijakan pemerintah ya berkaitan dengan COVID-19. Sehingga terpaksa waterpark ini harus ditutup untuk sementara. Tapi nyatanya sampai sekarang belum bisa aktif kembali. Nah, sayang sekali ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ke tujuan kita yang berikutnya yaitu ATM Center dan lapangan basket. Seperti ini ATM Center dan lapangan basketnya. Oke teman-teman viewers, sampai di sini dulu video kita di part yang pertama ini. Tapi tenang aja, kita masih akan lanjut ke part yang kedua. Di part yang kedua, saya akan coba keliling-keliling di 3 klaster sekaligus, yaitu klaster Besakih, klaster The Tulip, dan klaster Tampak Siring. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.